Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang kembali Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap hati yang Kau berikan kerinduan untuk terlebih dulu datang kepadamu, merenungkan firman-Mu di pagi ini, dan merindukan firman-Mu menjadi penuntun kehidupan kami. Mohon Tuhan berkenan menyertai seluruh perenungan firman-Mu. Biarlah melalui perenungan firman-Mu pagi ini, setiap kami diberikan satu komitmen yang lebih tinggi lagi. Bagaimana kami menghidupi kehidupan yang semakin memperkenankan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita akan membacakannya bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, ayat ini harus diingat baik-baik oleh semua orang percaya. Ini adalah ayat yang sangat luar biasa sekali. Menegaskan identitas sejati kita. Identitas yang didapatkan dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 4 identitas ini, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, semuanya saling terkait. Tidak bisa dipisahkan karena 4 identitas ini diikat oleh satu status yang sama, yaitu status kudus. Sebagai bangsa yang terpilih, kita juga adalah bangsa yang kudus karena Allah yang memilih kita kudus adanya. Konsep kekudusan dalam firman Tuhan itu utamanya selalu mengacu kepada Allah. Karena Allah kudus adanya, maka orang yang dipilihnya, alat yang dipakainya harus dipisahkan dari yang lainnya dan harus diperlakukan dengan cara-cara yang kudus agar layak untuk dipakai baginya. Dan orang ataupun alat yang telah dipilih untuk dipakai bagi Allah, tujuan keberadaannya itu cuma satu, yaitu untuk memuliakan Allah. Jika keberadaan dan fungsinya itu sudah terpusat pada tujuan memuliakan Allah, maka sederhananya sesungguhnya orang atau alat tersebut sudah menjadi milik Allah. Jadi ketika Allah memilih suatu bangsa bagi dirinya, maka bangsa itu telah dikuduskan baginya dan telah menjadi miliknya sendiri. Karenanya kita juga disebut sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, kata kepunyaan ini itu dalam bahasa aslinya memiliki makna diupayakan untuk menjadi milik. Artinya ada upaya Allah saat memilih kita untuk menjadi umat kepunyaannya sendiri. Dan bukankah upaya Allah ini sudah terlihat saat Ia menciptakan manusia? Tujuan penciptaannya adalah agar manusia bisa hidup bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tetap berupaya menjadikan kita miliknya. Ia mengutus anaknya menjadi penebus bagi kita. Jadi identitas mulia yang kita miliki sebagai umat kepunyaan Allah yang kudus semata-mata dapat kita miliki karena Allah mau berupaya menjadikan kita miliknya. Allah mau beranugerah pada kita, ciptaan yang telah jatuh dalam dosa dan tidak layak baginya. Dan upaya Allah ini tidak berhenti kepada bangsa pilihannya semata. Ini terlihat dari identitas kita yang disebut sebagai imamat yang rajani. Artinya bangsa pilihan Allah juga adalah kaum imam dari Sang Raja Agung yang empunya langit dan bumi. Apa tugas seorang imam? Dalam perjanjian lama, imam merupakan orang-orang yang Allah pilih dan Allah urapi untuk melayaninya dan untuk melayani umatnya. Pengudusan para imam dilakukan melalui tata cara dan ritual-ritual sebelum mereka dianggap tahir
untuk menghadap Allah yang Maha Kudus. Dan bangsa Israel yang mau datang menyembah Tuhan juga harus melakukan ritual-ritual pengudusan tersebut. Dan para imamlah yang melayani bangsa Israel di dalam ritual-ritual pengudusan tersebut. Mengacu dari tugas imam dalam perjanjian lama, maka dapat disimpulkan bahwa status kita sebagai imamat yang rajani adalah untuk melayani Allah. Hanya saja konteks pelayanan yang kita lakukan di zaman ini sebagai imam Allah sudah berubah. Karena Yesus Kristus sebagai imam agung telah menguduskan dan memperdamaikan kita dengan Allah satu kali untuk selamanya. Imam agung yang telah menguduskan dan memperdamaikan kita dengan Allah ini melakukannya satu kali untuk selamanya. Artinya apa? Artinya tidak dibutuhkan ritual pengudusan lagi bagi orang-orang yang percaya dan menerima Dia sebagai juru selamatnya. Lantas, apa tugas kita sebagai imamat yang rajani? Nah, ini terlihat di ayat 9b, yaitu supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah tugas keimaman kita sebagai bangsa pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus menuliskan surat ini, orang-orang Kristen di zaman itu tuh mengalami sejumlah penganiayaan berat karena mereka setia menghidupi status mereka itu sebagai umat kepunyaan Allah, sebagai bangsa yang kudus. Klaim orang-orang Kristen sebagai Israel yang sejati yang dipilih Allah menjadi umatnya menimbulkan penganiayaan dari kaum Yahudi yang adalah keturunan Israel. Klaim orang-orang Kristen sebagai suatu bangsa yang kudus yang menyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Raja Agung menyebabkan pemerintah Romawi memandang mereka sebagai kelompok orang yang berpotensi memberontak kepada Kaisar. Karena di dalam aturan kerajaan Romawi, hanya kaisarlah yang patut disembah sebagai satu-satunya raja yang agung. Namun di tengah-tengah penganiayaan dan kesulitan hidup yang mereka hadapi, mereka tidak mundur. Tapi setia menghidupi status mereka sebagai umat pilihan Allah yang kudus. Walau kehidupan mereka sangat sulit karena memang dipersulit dari berbagai pihak. Namun mereka tidak kompromi. Dan mereka tetap menjalankan hidup sesuai dengan perintah dari Sang Raja Agung mereka. Dan kekristenan, mereka menghidupi kesetiaan kehidupan mereka tersebut, status mereka tersebut sebagai warga kerajaan surga, sebagai bangsa yang kudus, dan mengarahkan hidupnya sepenuhnya pada nilai-nilai kerajaan surga. Kesetiaan mereka inilah yang kemudian memberikan dampak pada pertumbuhan dan perluasan kekristenan ke seluruh wilayah jajahan Romawi yang kita kenal sebagai wilayah Asia Kecil dan sebagian wilayah Eropa. Itulah kehidupan bangsa pilihan Allah yang berhasil mereformasi kehidupan bangsa-bangsa di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara, permisi tanya, bagaimana kehidupan bangsa pilihan Allah pada zaman ini? Kita renungkan kembali, bagaimana kehidupan kita pada zaman ini? Apakah kita benar-benar menghidupi status kita sebagai bangsa pilihan Allah, bangsa yang kudus, imamat yang rajani? Fakta kekristenan di zaman ini membuktikan sebaliknya, bukan? Bagaimana benua Eropa dan Amerika yang dulunya merupakan kantong kekristenan yang kuat dan banyak mengirimkan misionaris ke seluruh penjuru dunia, saat ini justru menjadi pemimpin dan penggerak dalam melegalkan hukum-hukum yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hal-hal seperti ini terjadi karena bangsa pilihan Allah tidak hidup menurut hukum kerajaan Allah, tapi hidup menurut hukum kerajaan dunia. Dan tidak bisa disangkal
Kegagalan bangsa pilihan Allah untuk hidup di bawah hukum kerajaan Allah berperan sangat penting dalam terbentuknya dunia sebagaimana adanya dunia ada pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, status kita sebagai bangsa pilihan Allah, sebagai bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, semuanya itu adalah status yang mulia, sangat mulia, yang seharusnya menjadi kebanggaan kita. Karena ini tidak bisa tergantikan oleh apapun juga dan tidak bisa dicapai di dalam kehidupan kita, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Kita tidak akan pernah bisa mencapainya. Tapi kita bisa memilikinya karena Allah mau mengupayakannya dan menganugerahkannya bagi setiap kita. Namun sudahkah kita menghidupi status ini dengan bangga? Dengan bangga menjunjung dan menjalankan semua aturan dan perintah Sang Raja Agung. Dalam rangka memperingati Hari Reformasi yang akan jatuh pada tanggal 31 Oktober nanti, mari kita jadikan ini sebagai momen untuk mereformasi kembali komitmen kita masing-masing untuk hidup sesuai dengan status kita sebagai bangsa pilihan Allah yang telah dikuduskannya untuk menjadi imam baginya, supaya dunia yang berjalan dalam gelap bisa melihat terangnya dan Sang Raja Agung dimuliakan. Saya percaya jika kita hidup sebagaimana seharusnya kita hidup sebagai bangsa yang kudus, bangsa pilihan Allah, imamat yang rajani, maka kita bisa menghadirkan damai sejahtera Allah ke dalam dunia yang pada saat ini sedang penuh dengan pergolakan ketidakdamaian, kepentingan diri sendiri, kepentingan negara sendiri. Mari kita sebagai bangsa pilihan Allah, bangsa yang kudus, kita mulai dari diri kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita, umatnya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh memohon ampun jika kami yang telah Engkau berikan status yang begitu mulia, namun kami hidup jauh dari status tersebut. Kami bahkan dalam kondisi tertentu berusaha menutupi status kami karena tuntutan-tuntutan dunia. Tuhan, sekali lagi biarlah di momen reformasi ini kami sebagai umat pilihan-Mu diingatkan dan diberikan kembali kesadaran dan juga komitmen untuk benar-benar mau dengan bangga menghidupi status kami sebagai warga kerajaan surga. Kami yakin Bapa, ketika umat-Mu setia menghidupi status mereka di dalam anugerah-Mu Tuhan, Kau akan memakai umat-Mu untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi dunia ini, kondisi yang lebih baik bagi dunia ini. Tuhan, tolong kami, mampukan kami memulai dari diri kami sendiri terlebih dulu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat menjalani hidup hari ini dengan berusaha sebisa mungkin menghidupi status kita sebagai umat kepunyaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.